Islam Nusantara merupakan istilah yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia. Konsep ini sering diartikan sebagai Islam yang memiliki karakteristik lokal sesuai dengan tradisi budaya masyarakat Nusantara. Meski sekilas terlihat seperti pendekatan kontekstual terhadap Islam, konsep ini menuai banyak sekali kritik, terutama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kritikan tersebut berpusat kepada potensi penyimpangan terhadap pemurnian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan diwariskan oleh para sahabat serta ulama salam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesesatan Islam Nusantara. Teman-teman sekalian, di antara pendukung Islam Nusantara, mereka memberikan definisi dan klaim tentang Islam Nusantara seperti yang pertama, definisi dasar. Islam Nusantara dianggap sebagai bentuk Islam yang inklusif, ramah budaya, dan kontekstual. Pendukungnya sering sekali menyebut bahwa Islam Nusantara adalah upaya untuk mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal di wilayah Nusantara. Yang kedua, klaim pendukung. Islam Nusantara dipromosikan sebagai Islam yang toleran terhadap perbedaan. Menghormati adat istiadat lokal dianggap bagian dari dakwah. Pendekatan ini dikatakan dapat mencegah radikalisme. Di antara poin-poin kesesatan Islam Nusantara yang harus kita ketahui bersama teman-teman sekalian, di antaranya ialah yang pertama, menabrak prinsip tauhid. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang universal dan tidak terikat oleh budaya tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Menurut Islam Nusantara, Islam bukan hanya sekedar agama, melainkan sistem hidup yang sempurna dengan menambahkan unsur-unsur budaya lokal yang sering sekali tidak bersumber dari ajaran Islam. Konsep ini berpotensi merusak prinsip tauhid. Contoh nyata adalah pelestarian tradisi lokal seperti selamatan, tahlilan, dan ziarah kubur yang berlebihan, yang terkadang mengandung unsur kesyirikan. Yang kedua, merelativisasi syariat. Pendukung Islam Nusantara cenderung mengutamakan adat istiadat daripada syariat. Hal ini jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Quran Surah An-Nisa ayat 65. Konsep ini sering menempatkan adat di atas hukum syariat, seperti membolehkan praktik yang bertentangan dengan sunnah dengan alasan kearifan lokal. Yang ketiga, menyeret umat ke dalam bid'ah. Salah satu dampak yang paling berbahaya dari Islam Nusantara adalah normalisasi bid'ah, yaitu inovasi di dalam agama. Rasulullah SAW telah bersabda, "Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami yang bukan darinya, maka ia tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tradisi seperti upacara adat yang dicampur dengan ritual agama adalah contoh yang nyata bagaimana bid'ah dilestarikan atas nama Islam Nusantara. Yang keempat, mengaburkan identitas Islam. Islam adalah agama yang memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan syariat yang tegas.
Dengan memperkenalkan istilah Islam Nusantara, muncul kekhawatiran akan terjadinya pengkaburan identitas Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana ia datang. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Identitas Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah justru tergeser oleh interpretasi lokal yang sering sekali mengedepankan tradisi yang dibandingkan wahyu. Maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana respon Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Islam Nusantara ini? Di antara bentuk respon Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Islam Nusantara ialah yang pertama, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Setiap muslim diwajibkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan budaya lokal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Jika suatu tradisi bertentangan dengan syariat, maka tradisi tersebut harus ditinggalkan, bukan dilestarikan. Yang kedua, menjaga kemurnian tauhid. Misi utama dakwah para nabi adalah menyeru kepada tauhid dan memurnikannya dari segala bentuk syirik. Al-Sunnah menolak segala bentuk budaya yang mengarah kepada kesyirikan atau mendekati hal-hal yang menyerupai kesyirikan. Yang ketiga, menolak bid'ah. Bid'ah dalam agama adalah hal yang harus dihindari. Para ulama salaf selalu mengingatkan bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan tempatnya di dalam neraka. Oleh karena itu, Ahlussunnah berusaha membersihkan Islam dari segala bentuk inovasi di dalam agama. Yang keempat, memurnikan dakwah. Dakwah harus berlandaskan prinsip Islam yang murni, bukan kompromi dengan tradisi lokal yang bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW dan para sahabat telah memberikan teladan dalam cara menyampaikan dakwah tanpa mencampurkan ajaran Islam dengan tradisi jahiliyah. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, bahwa konsep Islam Nusantara mengandung banyak potensi penyimpangan yang dapat merusak kemurnian Islam. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap langkah kehidupan. Islam adalah agama yang universal, tidak terikat oleh ruang dan waktu, serta tidak membutuhkan modifikasi untuk menyesuaikan dengan budaya lokal. Sebaliknya, budaya lokal yang bertentangan dengan Islam harus dihilangkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hidayah untuk memahami Islam yang benar sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.